Artosipun ngeten nggih, ngaji niki kersane jenengan untuk barokah ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi urip niku penting. Barokah urip itu ikut menentukan niat. Nggih, niku rungokno tenan. Sampai nak kadung mati dan ketika hidup gak terbersit niat haji, Anda itu sebetulnya benar-benar mati tanpa haji. Meskipun anak cucu Anda menghajikan Anda. Kalau terangno nggih hukum dasar haji. Terus haji niku wajib bagi yang mampu. Nak kepen boten wajib, sampean fakir mawon. Itu cara menggugurkan kewajiban apa? Haji. Salat iku wajib, kecuali kanggo wong edan. Nak kepengen ra wajib, boten kula sing muni. Niku provokator sing muni niku. Bener nggih? Boten guyon nggih. Niki yang kula niku sering kampanye nggih. Pun wonten 5 tahun terakhir kula sering kampanye. Indonesia pun sae, banyak orang meninggal dihajikan. Tapi yang masih keliru itu sebetulnya ketika sudah stroke, yang secara lahir tidak sembuh lagi, itu sudah harus dihajikan. Pentingnya apa? Hidup itu ikut menentukan. Misalnya Zaid itu pun stroke, tapi masih eling nak duwe Innova di Tegal, duwe macam-macam. Kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk napa haji. Dan itu zaman Nabi disebut Hajjul Ma'dub. Jadi haji di Indonesia kan namun wonten haji amanah, pengganti orang meninggal. Sebetulnya ada haji lagi, haji niabah, pengganti orang hidup yang sudah udzur. Paham ya? Dan ini kula waca tekipun teng kitab Minhajul Thalibin, hanya merupakan tek hukum. Kemudian kula waca tenggene kitab Muhadzab. Teng kitab Muhadzab sak takbire kula niku lho wong delok niki iku takbir beberapa versi tentang Hajjul Ma'dub. Niki mboten jimat nih, napa? Mboten haikal nih, napa? Terus begini nggih. Pertama itu tentang orang meninggal. Orang meninggal harus dihajikan, niku riwayate niku hadis Buraidah. Hadis Buraidah itu ada lelaki sowan Nabi, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal, ada yang riwayat ibu saya sudah meninggal, belum sempat haji, apa perlu saya hajikan? Jawab Nabi, harus kamu nopo? Hajikan. Dan itu di Indonesia mau dipraktekkan, pun bagus lah, di Indonesia sudah dipraktekkan, itu sudah bagus. Nah yang kedua ini hadisu kula waos mawon nggih. Oke, kula waos nggih. Faslun wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi fi maudhi'aini. Ahaduma fi haqqil mayyiti idza mata wa alaihi hajjun. Terus wasani fi haqqiman la yaqdiru ala thubut ala rakhila ila bi masyaqqatin ghairi mu'tada. Kazamin zaman itu orang lumpuh wa syekhil kabir. Wa dalilu alaihi ma rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ma annam ra'atan min khasama atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna faridatullah fil haji ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron la yastati wa yastamsika ala rakhilah afa ahujju anhu qala na'am qalat ayan fa'hu dzalik qala na'am kama law kana ala abi kidainun faqadaitihi nafa'ahu nggih mun diwaos nggih wau jari ijazah Pak Supri diwaca pempit itu rambekan mati wah sesat tenan ini. Artosipun ngeten nggih, ngaji niki kersane jenengan untuk barokah ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi urip niku penting. Barokah urip itu ikut menentukan niat. Nggih, niku rungokno tenan. Sampai nak kadung mati dan ketika hidup gak terbersit niat haji, Anda itu sebetulnya benar-benar mati tanpa haji. Meskipun anak cucu Anda menghajikan Anda. Jadi tirkah itu gak boleh dibagi kecuali ada jatah yang diperuntukkan hajine mayit. Jadi penghajian ini itu hanya untuk menghalalkan tirkah. Tapi mayit itu ora prestasi, mereka udah ikut memutuskan haji. Paham ya? Tapi nak ije urip, senajan to setruk, dia kan yang memutuskan. Tegalku dol go haji. Innovaku dol go haji. Kan dia ikut memutuskan. Jadi penting di kaji mati mbek wong urip. Wong urip. Tapi di Indonesia itu belum populer.
Malah kula di kanca sing ra dido kurang ajar iku aja kaji urip Gus 36 juta tok mati amanat 8 juta. Lho 8 juta iki ana KBIH sing wani 4 juta, Beb. Kathah sing wani 4 juta. Maklar-maklar ini wani yo. Sekawan ya. Iku tok ndi? Kandhane kok. Piro? 2,5 juta. Kowe bagian teko calo iku to. Mau kira 2,5. Berarti kira usah kaji beri mati wae kok anakmu. Mau 2,5. Aku mau 4 juta wis murah malah. Lah ya sak muda-mudae piro ya piro. Mboten iki cocokan tenan iki. Aku guyon wis bener timbang kowe serius. Lah guyonku jek ana kitabe, kowe serius ngawur. Lewat ini untuk barokah majelis ngaji iki. Ini kan yang saya baca kitab Muhadzab, kitab kesayangan Imam Nawawi. Jadi wonten kitab jenis Majmu' nu nyarai Muhadzab. Lah yang di kopi itu kitab Muhadzab. Kalau yang di Minhajut Thalibin, kula waos nggih kersane untuk barokah Minhajut Thalibin. Rungono pri sing anak usani, wis ya, wis ro. Nggo pojok wis. Lumayan tahu bener. Gak kudu bener terus wong ra nabi, sing wajib bener terus iku nabi. Wis ngene-ngene iki wis biasa wae ora usah. Anna usani istita'atu tahsilihi bi ghairi. Faman mata fi dhimmatihi wa fi dhimmati hajjun wajibal ijaju anhu min tirkati. Terus wal ma'dub al ajiz anil haji bi nafsi in wajada ujrataman yahujju anhu bi ujratil misli lazimahu. Jadi ini sami dengan. Jadi singkat cerita ngeten nggih, kula suwun nggih. Ada imro'atun min khos'am, perempuan. Matur ya Rasulullah, ini konvoi jenengan yang mau haji ini sayang sekali bapak saya ini sudah tidak bisa ikut karena bapak saya sekarang sepuh, tua, mboten saged berkendara. Apa perlu saya hajikan? Nabi jawab iya. Kemudian apa haji saya manfaat untuk bapak saya? Ini masih hidup, bapaknya masih hidup. Terus Nabi bikin analogi, bikin kias, andikan bapak kamu punya hutang, kemudian yang bayar Anda itu manfaat, daya manfaat. Ya sepodo wae utang dengan Allah bisa dibayar apa? Anaknya. Yang terkenal itu fadinu wa ahaqqu bil qada, wonten sing riwayat fadinu wa ahaqqu bil wafa. Terus Imam Bukhari itu mengebabkan 2 kali. 1 di bab niyabah, 2 di bab babu hajjil mar'ati anir rajuli. Jadi dibabkan 2 kali. Pertama niyabah mutlaqah, kemudian di bab kedua babu hajjil mar'ati anir rajuli, karena kebetulan yang menggantikan bapaknya tadi seorang mar'ah. Itu penting sekali di bab fikih, karena tren fikih kan perempuan tidak bisa menggantikan posisi lelaki. Misalnya imam, kan nggak boleh kamu punya imam perempuan beri-subri. Oh, sesat tenan gitu imam. Tapi di bab haji itu boleh. Haji loh ya ora. Ngapunten Beb, ini anak buah jenengan kula sing nata Beb. Mergo Ibidin terlalu halus, dadi dekne bener lah sawangane ya ora salah lah lho maksudnya. Ya, Ibidin halus keben menjen putune Nabi kula kan bebas mawon putung. Ora marisi bil mukminina raufur rahim ngono. Tapi apapun ini kalau cerita, ini baru kayak ngaji. Jadi kalau suwon siapapun yang mendengar ngaji ini mulai kepikiran nak ije urip kok potensine iku ora mari, monggo diputuskan napa? Haji. Jenenge haji napa makdub. Ya kula niki bawa beberapa takbir untuk memastikan itu disepakati ulama nggih. Niki kula waos nggih. Anggep mawon kados basul masail mawon. Lah kula badhe basul masail nggih pun pensiun, pun wis ora pantes wis. Ya wis ketoke ora pati akeh sing wani. Mboten perkara mesti bener e, mesti cangkem eleke. Wa fi mukhtasaril Muzani qala Syafi'i wa al istita'ah wajhani. Ahaduma ayakuna mustati'an bi badani wajidan min mali. Sateruse terus akhirnya Imam Syafi'i ngendikan ya terusannya di riwayat napa di riwayat Mukhtasarul Muzani. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyaqula ar-rajulu
ana mustatiun li an abniyadari au akhi tasawbi yakni bil ijarah au biman yutiuni. Misalnya sekarang ada orang lumpuh tapi punya tabungan 1 miliar. Saya ulang lagi, ada orang lumpuh punya tabungan 1 miliar. Dia secara jumawa sah sekali ngomong saya mampu bikin rumah tingkat 7. Artinya apa? Dia mampu membayar orang yang membangun rumah tingkat 7. Padahal dia lumpuh. Artinya apa? Kalau orang lumpuh bisa disifati bangun rumah tingkat 7, disifati mustati, disifati mampu, berarti yang punya uang fisiknya tidak bisa haji juga harus disifati mampu. Meskipun lewat membayar. Dibang koyok kue gua ngene iki bangun rumah ora kelar, ora diusir kok kontraane sampe kan. Saking melarate ngoten. Tapi wong lumpuh di dhuwit 1 miliar meskipun fisiknya tidak bisa bangun rumah tingkat 7 tapi uangnya bisa. Nah, sekarang orang lumpuh yang punya uang 1 miliar terus mengatakan ana astatiu li abniyadari. Itu sah enggak? Sah kan? Terus orang yang lumpuh ini statusnya mustati apa enggak? Mustati. Jika dia disifati mustati untuk bangun tingkat 7, berarti juga disifati mustati untuk melakukan haji. Yaitu dengan menyewa man yahujju anhu. Apalagi mau piro sih? Piro? Medit kok dipelihara yo. Bayar larang era mesti ditompo meneh bayar. Kemurahan ya, Bro. Pase piro pase? Sing rodok pantes makbul piro, Beb? Pinten? Mboten nak haji niaba pinten? Sing kira-kira 8 itu pantes ya, cara malaikat nampa wis pantes gitu. Sing paket mesti makbul piro? Misalnya promosi. Kalau terus nggih, dados niki kersane jenengan. Terus wal wajhul akhir ayyakuna ma'duban fi badani la yaqdiru ayasbuta ala markabin bi khalin. Wa huwa qadirun alaman yuti'uhu. Nah ini yang mulai masalah. Tadi kan hanya contoh mampu karena bisa bayar. Ya saya ulang lagi, mampu karena bisa bayar. Sekarang misalnya mampu karena punya pengaruh. Misalnya kula nu jare wong akeh kiai. Terus supri loyalis kula. Misalnya kan nganggur dadi khidmahe. Biasanya wong khidmah kiai tenanan wong nganggur-nganggur nih. Terus dia ini mending ini, Gus, jenengan gak di duit kok kaji gak duit. Tapi dia sanggup menghajikan saya. Jadi tidak mampu membayar, tapi punya loyalis yang sanggup menghajikan secara tabarruan. Nah itu apa tetap wajib ketika dia punya man yuti'uhu. Ya cara Jawa kiai, mursid. Mungkin beberapa lah yang punya pengaruh. Terus niki ada masalah. Misalnya dia tidak mampu haji dengan sendirinya juga gak mau bayar, tapi qadirun alaman yuti'uhu idza amaruhu ayyahujja anhu bi taati. Nah, cara sampean, nah itu normalnya gimana coba? Cara pikirannya jenengan. Ada kiai mursyid thariqah atau kiai fikih. Dia tidak mampu jamin ya, nyun sewu dia lumpuh. Ya ora di duit. Tapi ada santrinya sing ngaco, saya siap menghajikan beliau. Menghajikan fisik. Nah, itu ngendikan ulama kalau bentuknya menghajikan wajib. Tapi kalau bentuknya mengasih uang untuk nyewa orang haji, si kiai tadi nggak wajib menerima. Karena kalau bentuk uang itu ada idzamul minnah, potensi suatu saat diundat. Undatannya fikih itu rada anti duit. Saya ulang lagi ya. Misalnya Zaid ngomong ke saya atau ke kiai siapapun yang lumpuh, Pak Yai saya siap menghajikan Anda yang jangan lumpuh tanpa dibayar. Ini si Zaid wajib menerima karena bentuknya hanya ikhjat anhu. Tapi kalau bentuknya uang, jenengan tak kasih uang untuk nyewa orang haji, itu tidak wajib menerima karena uang itu idzamil apa? Minnah, potensi diundat-undat. Jadi dibedakan antara loyal fisik sama loyal apa? Uang. Buktinya begini, nyun sewu nggih, kados kiai-kiai atau habib atau tokoh. Kan biasa dibantu orang roan pondok yang kalau diuangkan nilai roan itu per hari misalnya 100.000. Dan itu enggak orang minta tolong masjid pondok iki bangun, masjid atau pondok iki bangun tapi kira tak gaji, itu enggak Tapi kalau minta uang 100.000 itu misalnya. Jadi rasa uang itu beda.
Jadi memang sudah sunnatullah mulai dulu tuh rasa uang itu nuansanya itu beda. Kan biasa orang ngitmai nyupiri kiai sampai 2 hari. Kalau diuangkan 200.000. Berarti sebetulnya si supir yang khidmah ini kan ngasih kiainya 200.000. Karena kiainya tidak harus kehilangan 200.000 karena loyalnya anak ini kan. Tapi nak diwalik, cung kiaimu kayak 200.000. Kan koyok piye, bukan bentuk dua itu koyok tidak pantas. Nah itu di fikih itu ngikuti fitrah manusia yang seperti ini. Kalau bentuknya uang itu tidak wajib qabul. Tapi kalau bentuknya loyalitas menghajikan itu wajib qabul. Ya kira-kira ngono lah khilafe. Sajane khilafe akeh tapi kowe sing pikir sing gampang-gampang lah, ora usah ruwet-ruwet. Terus kula waos nggih. Wafil Bukhari al-hajju aman la yastati usubut ala rohilah. Juga riwayatnya tadi tentang perempuan yang lapor Nabi mau menghajikan bapaknya. Terus di bab kedua Imam Bukhari ngendikan babu hajjil mar'ah anir rajul atau babun hajjul mar'ah anir rajul. Karena ini penting sekali. Siapapun yang mengkaji fikih itu tahu betul lazimnya ibadah itu lelaki tidak tergantikan perempuan. Maka dalam konteks ini unik betul ketika Nabi membenarkan perempuan menggantikan bapaknya. Padahal ini niyabatul mar'ah anir rajul. Nggih dong nih. Siap pinter dhewe ini sesuai kudu bolak-balik. Kemungkinane kali agak tambah pinter tambah bingung. Mon didongakno mawon, nak bingung pun bingung ya. Niki serai-rai diutang di masalah wis sing bingung ngono mboten kula sedurunge wis bingung. Terus pun bingung sunnatullah pun dinikmati mawon no. Dinikmati. Kula seneng nek wong bingung. Kersane donya iku mboten ribet. Baru kayak bingung nang tengok-tengok ning omahku karku ora akhire. Sekali di dhuwit polah kabeh metu kabeh macet napa? Dalan macet. Terus bingung niku alhamdulillah saya.